Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi di acara podcast paling oke dialog kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Hari ini bersama dengan saya, Aulia Septiana dari Puskesmas Tabunganen. Di sini juga telah berhadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Cahaya Paramita, selaku Gizi Koordinator dari Puskesmas Tabunganen. Ibu Cahaya, apa kabar? Baik, Ibu Aulia. Ibu Aulia sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, jadi tema podcast kita hari ini adalah program percepatan penurunan stunting dengan gitar panting di Puskesmas Tabunganen. Nah, jadi kita di sini bercerita sedikit latar belakang dulu ya teman-teman. Jadi pada tahun 2022, Puskesmas Tabunganen atau Kecamatan Tabunganen itu merupakan kecamatan yang menempati angka tertinggi, angka stunting itu se-Barito Kuala. Benar tertinggi, Ibu? Iya, benar Ibu Aulia. Jadi stunting di Kecamatan Tabunganen pada tahun 2022 itu sebanyak 32,4%. Yang mana target itu melebihi dari targetnya, yaitu 14%. Wah, tinggi sekali ya Ibu. Dan teman-teman sekalian, pada tahun 2023 itu hebatnya Puskesmas Tabunganen itu angka stuntingnya berhasil turun. Benar begitu Ibu? Iya, Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, angkanya menjadi turun pada tahun 2024 yang capaiannya menjadi 11,1% yang di bawah target dari 14%. Berarti turun 21% ya Bu? Iya, Alhamdulillah. Nah, mungkin di sini Bu bisa diceritakan program-program apa saja yang dilakukan hingga akhirnya angka stunting di Kecamatan Tabunganen itu berhasil turun. Jadi begini, Bu Aulia, sebelumnya harus diketahui bahwa stunting itu banyak faktornya. Salah satunya yaitu kekurangan gizi yang terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian ada sanitasi yang mana misalkan jambannya tidak sehat atau tidak menggunakan air bersih. Faktor sosial ekonomi juga bisa. Semua dapat menjadi faktor menyebabnya stunting. Nah, karena faktor penyebabnya banyak, maka untuk keberhasilan mengatasinya perlu dukungan dari banyak pihak, tidak hanya dari sektor kesehatan. Oh, jadi penyebab stunting sendiri itu banyak ya Bu, bukan hanya dari sektor kesehatan, tapi mungkin karena sekarang ini kita lagi membahas terkait dengan gizi, mungkin di sini Ibu bisa dijelaskan Bu terkait bagaimana caranya mengatasi stunting dari program gizi. Keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Tabunganen itu tidak lepas dari kerjasama antar sektor, dari kecamatan, kepala desa, sektor pendidikan, KUA, polisi, tentara, sampai ke kader kesehatan. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Tabunganen, salah satunya melalui perbaikan gizi tadi. Kalau di Tabunganen itu kita ada inovasi namanya gitar panting, gerakan konsumsi telur pada stunting. Wah, gitar panting ya Bu? Iya. Oh, unik sekali ya namanya. Mungkin Ibu bisa dijelaskan dulu nih asal-usul kenapa bisa terbentuk gerakan gitar panting ini Bu? Ya, jadi inovasi ini terbentuk karena pada tahun 2023 tadi stuntingnya tinggi tuh. Lalu diadakan remuk stunting tingkat Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Tabunganen itu nomor 1 di sana dinyatakan oleh tim TPPS Kabupaten Barito Kuala di bagaimana upayanya supaya stunting di Kecamatan Tabunganen itu segera turun di luar dari konteks bantuan Bapak dan Ibu Asuh Stunting atau BAST. Oh iya. Jadi berdasarkan kondisi tadi itu akhirnya muncullah program gitar panting itu ya Bu? Iya. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian itu gitar panting itu programnya sebenarnya seperti apa? Terus sasarannya itu siapa Bu? Inovasi gitar panting ini adalah kegiatan pemberian makanan tambahan berupa telur ayam 2 biji per hari yang dilakukan selama 6 bulan. Pada anak stunting yang belum sama sekali terpapar bantuan dari BAST tadi. Jadi semuanya itu yang dapat. Jadi anak-anak yang dalam masuk kategori stunting tadi dapat telur 2 biji selama sehari selama 6 bulan. Iya. Itu kalau boleh tahu Bu, anggarannya dari mana ya Bu? Itu
anggarannya dianggarkan di dana desa di anggaran perubahan. Jadi dari anggaran desa, Bu? Iya. Luar biasa. Mungkin Bu bisa diceritakan bagaimana bisa hingga akhirnya anggaran desa digunakan dalam pemberian inovasi ini tadi, Bu? Awal mulanya itu kami kan karena tinggi angka stuntingnya, jadi mengadakan rapat dengan Pak Camat, Kecamatan Tabunganen, bagaimana caranya stunting ini turun. Lalu Pak Camat menganukan program ini melalui dana desa, yang mana selain dari BAST tadi. Jadi Pak Camat mengusulkan dana desa dianggarkan di perubahan. Jadi dengan bantuan Pak Camat, program inovasi ini dapat berjalan. Iya. Itu untuk telurnya sendiri itu Bu diberikan setiap hari atau bagaimana? Untuk telurnya dibagikan dibagikan 2 minggu sekali dalam bentuk mentah untuk mengurangi supaya mencegahnya akar busuk, atau menyesuaikan dengan makanan kesukaan anaknya. Jadi supaya telur yang itu tuh habis dimakan anaknya. Jadi memang yang telur diberikan itu yang mentah ya, Bu? Ya. Terus kan program ini sudah berjalan 6 bulan. Mungkin dalam 6 bulan itu apakah ada hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan programnya? Hambatannya pasti ada ya, kayak misalkan anaknya alergi terhadap telur. Jadi kami berikan telur, ada laporan bahwa anak belum Bu alergi lawan telur ini. Jadi kami ganti dengan susu dari bantuan BAST yang tadi itu. Nah, yang ada juga laporan dari BAST bahwa anaknya alergi susu, kami alihkan ke telur tadi, jadi ditukar kayak gitu. Oh, jadi semua anak dengan kategori stunting tetap mendapatkan bantuan walaupun alergi telur, jadi dialihkan ke susu. Iya. Begitu. Jadi dalam 6 bulan ini Bu mungkin kan tidak mungkin gizinya bekerja sendiri Bu dalam pelaksanaannya. Mungkin bisa diceritakan siapa saja yang ikut membantu dalam kegiatan gitar panting ini Bu? Jadi ini tadi kerjasama lintas sektor seperti KDS, Kepala Desa, tim PKK desa, kader-kader yang ada di desa. Nah, untuk pelaksanakannya itu kan dibaginya di kantor desa atau di rumah kepala desanya. Kalau di rumah kepala desa ada yang desanya itu menyuruh karena jauh dari rumah kepala desanya, jadi perwakilan kader yang di dekat rumah penerima itu mengambil ke rumah kepala desa, kemudian si kader yang membagikan ke penerimanya. Oh, jadi pembagiannya ini juga dibantu oleh kader desa di tempat. Iya. Oke. Baik, jadi kan ini sudah berjalan. Terus selama berjalan ini Bu, bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan program gitar panting ini? Untuk respon masyarakat khususnya balita stunting ini antusias dalam menerima bantuan itu. Mama balitanya juga suka kayak gitu. Mungkin ini Bu, kan itu berjalan di tahun 2023. Mungkin di 2024 apakah masih berjalan? Apakah ada program lain? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Tahun 2024 itu ada masih penggunaan telur, tetapi dari desa ada ditambahkan berupa susu. Jadi itu tuh diberikan susu sama telur kepada balita stunting itu. Baik, jadi untuk 2024 tetap ada programnya dan ditambahkan dengan susu. Untuk 2025 ini Bu ke depannya bagaimana? Mungkin apakah ada harapan untuk program lainnya atau program yang ada tetap dilanjutkan? Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Untuk tahun 2025 harapannya masih berjalan ya, pembagian telur itu supaya untuk menambah proteinnya dalam makanan dia sehari-hari. Mungkin nanti di desa bisa ditambahkan makanan pelengkap lagi atau susu lagi ada gitu. Baik, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan khususnya terkait dengan penanganan stunting di Kecamatan Tabunganen. Untuk ibu balitanya ya dulu, bantuan ini berupa gambaran sebenarnya untuk
bagaimana memberi makan anaknya itu makanan yang tinggi protein hewani. Jadi ini tuh harapannya dilanjutkan secara mandiri oleh orang tuanya, bahwa ini loh makanannya supaya menambah tinggi badan anaknya itu. Untuk kerjasama lintas sektornya sangat-sangat berterima kasih, karena tidak terlepas itu kan kerjasama lintas sektor dan dukungan mereka, program ini tidak akan jalan dan stunting di Tabunganen tidak akan turun. Jadi saya sangat berterima kasih terhadap semua pihak yang terlibat. Baik, jadi tujuannya sebenarnya program ini adalah membangun kemandirian di rumah tangga. Jadi ini hanya sebagai pencontohan lah istilahnya itu Bula, biar nantinya di rumah tangga bisa tahu bahwa sebenarnya cukup dengan 2 telur itu bisa untuk meningkatkan konsumsi protein anak. Jadi harapannya itu nanti di rumah tangga bisa diterapkan begitu ya Bu? Iya. Nah, jadi selain dari itu tadi, kunci untuk keberhasilannya yaitu kerjasama lintas sektor. Tanpa dukungan kerjasama lintas sektor, angka stunting di Kecamatan Tabunganen tadi tidak akan turun ya Bu? Iya. Baik, bersamaan dengan pesan penutup tadi, mungkin selesai sudah acara podcast kita hari ini. Paling oke dialog kesehatannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih kepada Ibu Cahaya atas waktunya hari ini. Sekian podcast kesehatan kita pada hari ini. Saya selaku host Aulia Septiana pamit. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.